warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai, alhamdulillah. Semoga apa yang kita doakan hari ini dijabah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa selalu berdoa ya. Oke, nah hari ini kita sudah memasuki materi pembelajaran yang baru. Ya, kita akan memasuki materi pembelajaran bab 11. Apa itu bab 11? Yaitu kita akan membahas tentang distribusi pendapatan untuk kesejahteraan rakyat. Part pertama ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita saat ini ialah menjelaskan tentang pendapatan nasional. Oke. Materi pembelajarannya yaitu kita akan membahas tentang pendapatan nasional ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Di sini menurut KBBI ya, pendapatan ialah hasil bekerja, usaha dan sebagainya atau penghasilan. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan atau meliputi suatu bangsa. Jadi, pendapatan nasional adalah penghasilan yang diperoleh dari suatu bangsa. Nah, itu pendapatan nasional pengertiannya ya. Lalu, apa yang akan kita pelajari dari konsep pendapatan nasional? Kita akan membahas tentang gross domestic product atau produk domestik bruto, gross national product atau produk nasional bruto, net national product atau produk nasional neto, net national income atau pendapatan nasional, dan pendapatan perseorangan serta pendapatan yang dapat dibelanjakan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu tentang gross domestic product atau produk domestik bruto, yaitu jumlah dari seluruh barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun ditambah dari hasil barang dan jasa perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut, tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa warga negara yang bekerja di luar negeri. Ya. Nah, PDB itu sendiri dapat dihitung dengan memakai 2 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran ialah PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah dalam kurung ekspor dikurang impor tutup kurung, di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan suatu sektor luar negeri. Nah, itu pendekatan pengeluaran. Lalu bagaimana pendekatan pendapatan? Ya, kita bisa menghitungnya dengan cara menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi. Rumusnya PDB sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba, di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. Nah, itu ialah cara menghitung dari PDB. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu gross national product atau produk nasional bruto. Jumlah dari seluruh barang dan jasa
yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun ditambah hasil barang dan jasa warga negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa dari perusahaan asing yang beroperasi di negara yang bersangkutan. Nah, ini kebalikannya ya. Oke, bagaimana rumusnya? Rumus GNP ialah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X ditambah Z. Itu adalah singkatan dari GNP. C yaitu konsumsi, I investasi, G government, X ekspor neto, dan Z laba bersih yang diperoleh penduduk domestik dari investasi luar negeri dikurangi pendapatan bersih yang diperoleh penduduk asing dari investasi domestik. Nah, itu rumus GNP. Sampai sini sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita ke materi berikutnya ya, yaitu tentang Net National Product atau Produk Nasional Neto. Produk Nasional Kotor GNP dikurangi dengan penyusutan. Dalam rumusnya, NNP ditulis sebagai NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Nah, itu rumus dari NNP. Oke, next. Yang keempat yaitu tentang Net National Income atau pendapatan nasional neto. Pendapatan yang dihitung dengan mengurangi NNP dengan pajak tak langsung. Dalam rumusnya, NNI ditulis sebagai NNI sama dengan NNP dikurang pajak tak langsung, itu bisa. Atau mungkin kalau di dalam soalnya itu ada subsidi, berarti rumusnya adalah NNP dikurang pajak tak langsung ditambah subsidi. Ya. Oke, itu tentang NNI. Lalu berikutnya pendapatan perseorangan. Jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan satu kegiatan apapun. Itu PI, perseorangan, pendapatan perseorangan ya. Selanjutnya, yang keenam, pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang akan disalurkan menjadi sebuah investasi. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu manfaat dari pendapatan nasional. Oke, apa aja sih manfaat dari pendapatan nasional? Nah, berikut ini merupakan manfaat dari perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Dapat mengukur tingkat kemakmuran. Kedua, dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ialah dasar kebijakan perencanaan pembangunan. Nah, itu adalah 3 manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Sampai sini terdapat pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak. Ketiga, sumber-sumber pendapatan nasional dan pengeluarannya. Nah, kita harus tahu nih, pendapatan nasional negara kita itu dari mana sumbernya dan untuk apa ya? Nah, kita lihat di sini. Sumber-sumber pendapatan negara digunakan untuk membiayai program pembangunan dan kesejahteraan rakyat diperoleh oleh beberapa sumber. Pertama, dari penerimaan perpajakan. Kedua, penerimaan negara bukan pajak. Dan ketiga, yaitu penerimaan hibah. Nah, ini adalah 3 sumber utama pendapatan negara. Oke, pertama, penerimaan perpajakan. Pendapatan pajak dalam negeri yang terdiri dari atas pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai dan nilai barang dan jasa, dan pajak atas penjualan barang mewah,
pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Nah, itu yang didapat dari dalam negeri. Nah, kedua ada pendapatan pajak perdagangan internasional ya, yang terdiri atas pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Nah, ini penerimaan perpajakan ya. Selanjutnya, yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan dari bukan pajak itu ada beberapa sumber ya. Pertama, penerimaan sumber daya SDA yang terdiri dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi, SDA migas, dan penerimaan sumber daya alam non minyak bumi dan non gas bumi yaitu SDA non migas. Terus yang kedua, pendapatan bagian laba badan usaha milik negara. Yang ketiga, penerimaan negara bukan pajak lainnya yaitu pendapatan badan layanan umum atau BLU ya. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu penerimaan bisa berupa hibah. Penerimaan hibah terdiri dari atas hibah dari dalam negeri maupun hibah dari luar negeri. Jadi hibah itu adalah seperti pemberian secara bercuma-cuma atau mungkin seperti sedekah ya. Nah, itu adalah sumber dari pendapatan negara. Lalu untuk apa pendapatan negara itu? Nah, bentuk-bentuk pengeluaran dan atau belanja negara kita dapat melihat di sini ya. Pertama, yaitu belanja pemerintah pusat yang terdiri atas berikut ini. Belanja pemerintah pusat menurut organisasinya, menurut fungsinya, dan menurut jenisnya. Yang kedua, transfer ke daerah sebagai berikut. Dan ketiga adalah dana desa. Oke, kita lihat ya materinya. Yang pertama, belanja pemerintah pusat terdiri dari berikut ini. Berdasarkan menurut organisasinya terdapat beberapa belanja tersebut ya. Pertama, bagian anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Yang kedua, bagian anggaran bendahara umum negara yang terdiri dari pengelolaan utang negara, pengelolaan subsidi, pengelolaan hibah negara, pengelolaan belanja lainnya, dan pengelolaan transaksi khusus. Nah, ini belanja pemerintah pusat menurut organisasi. Lalu, yang kedua, belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, yaitu terdiri dari fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi dari perlindungan sosial. Nah, ini menurut fungsinya ya. Selanjutnya, belanja pusat menurut jenisnya yaitu pertama belanja pegawai, belanja barang, pembayaran barang utang, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain ya. Oke, sudah dimengerti? Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Kedua, transfer ke daerah terdiri dari berikut ini. Pertama, dana perimbangan, kedua, dana insentif daerah, dan ketiga, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang ketiga yaitu dana desa yang dialokasikan kepada setiap kabupaten atau kota dengan ketentuan 90% dialokasikan secara merata kepada setiap desa dan 10% dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, serta tingkat kesulitan geografis desa. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang materi ini? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya ya. Simak soal cerita berikut ini. Jika diketahui besarnya penghasilan WNI di dalam negeri sebesar 80 juta, penghasilan WNA di dalam negeri sebesar 20 juta, penghasilan WNA di luar negeri sebesar 50 juta, penghasilan WNI di luar negeri sebesar 30 juta,
pajak tidak langsung sebesar 3 juta, penyusutan sebesar 5 juta, dan sosial sebesar 2 juta, laba yang ditahan sebesar 10 juta, pajak perseorangan sebesar 15 juta, transfer dari pemerintah sebesar 4 juta, dan pajak tak langsung sebesar 7 juta. Hitunglah besar dari GDB, GNP, NNP, PI, dan DI-nya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Oke, sampai sini jelas semuanya? Kalau sudah jelas, Ibu ucapkan terima kasih dan alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.